Allahumma sholli apalagi ya situasi seperti ini di mana kita harus bergelut kesibukan dengan aktivitas sehari-hari. Dan hari ini saya berada di sebuah pegunungan yang cukup sejuk, sangat sejuk bersama teman-teman semua ini. Nah, memang betul-betul fresh, betul-betul dalam kondisi ya plong gitu ya. Jujur niat utama ini ada rasa keresahan, Pak, di mana anak-anak muda sekarang ini mungkin karena zaman yang karena media yang selama ini salah didikan atau kurang mendapatkan bimbingan, mereka terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang bebas gitu ya. Alhamdulillah ini saya bahagia selalu kalau ketemu dengan suasana anak-anak sedang belajar. Selamat pagi guys, berjumpa lagi dalam Proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif. Dalam edisi Proaktif kali ini, kita akan mengulik dan berkeliling di daerah pemilihan Jateng atau Dapil Jateng 4, yakni meliputi Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Ya, Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berada di pesisir utara Jawa. Wilayahnya yang terdiri dari pesisir pantai dan diapit pegunungan Muria dan Kendeng menjadikan Kabupaten Pati begitu menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Dan bicara salah satu kekayaan alam, salah satu objek wisata yang menyajikan pemandangan alami adalah wisata hutan pinus Gunung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Ya, di tempat ini kita akan mengeksplor keindahan objek wisata alam hutan pinus Gunung Sari bersama salah satu legislator dari DPRD Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pati. Selamat pagi pemirsa, kita jumpa lagi dalam Proaktif bersama saya Septiana Devi langsung dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita akan ikuti agenda dari anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Muzen SAG MSI. Hari ini apa saja kira-kira agenda beliau? Ikuti terus kebersamaan saya hanya di Proaktif. Di lahan pinus luas 20 hektar ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan hutan pinus dengan udaranya yang sejuk dan nyaman. Tak hanya itu, warga juga dapat mengabadikan momen dengan latar belakang hutan pinus yang indah. Tak ketinggalan spot-spot foto alami yang instagramable menjadikan tempat ini sayang untuk dilewatkan. Masih dari Kabupaten Pati pemirsa, hari ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu objek wisata yang ada di Pati, yaitu adalah Hutan Pinus Gunung Sari. Hutan Pinus Gunung Sari ini adalah salah satu objek wisata yang berada di ketinggian Pati. Kalau biasanya Anda menikmati Pati dengan beragam aktivitas di perkotaan, hari ini kita agak melipir sedikit, tepatnya di Hutan Wisata Pinus Gunung Sari. Kita hari ini akan mengeksplor Hutan Wisata Gunung Sari, tetap ikuti kebersamaan saya di Proaktif. Pak Zen, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, seneng loh saya hari ini diajak ke Pati dengan nuansa yang berbeda hari ini ya Pak Zen ya. Ini kita ada di Hutan Pinus Gunung Sari. Tepatnya di mana Pak Zen?
Ini saya baru pertama kali juga Pertama kesini. kali juga Nah, ke sini. Hah? Ini di Kecamatan Telogomungu, desanya Gunung Sari, jelas Kabupaten Pati. Kabupaten Pati. Nah, ini katanya viral ya dulu, sempat viral ramai sekali jadi tujuan wisata di Pati, bahkan dari luar Pati juga dari Kudus para datang ke sini. Ternyata luar biasa, kita disambut dengan suasana yang dingin. Dingin ya. Perasaan kita. Oke, ini berbeda ya kalau biasanya kita rasakan panas gitu ya. Ini Pati berarti datarannya Panas lebih lahir tinggi. batin ya. Ini lebih tinggi ya Pak ya? Iya, ini saya tidak tahu persis ini ketinggiannya di atas laut berapa meter. Dan ini betul-betul suasananya sangat alami. Yang berbeda ya. Berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari. Waduh. Komentar pertama ketika tadi kita datang ke sini, kemudian kan kita tadi sempat ngojek ya Pak ya, Iya, untuk betul. bisa naik ke atas ini. Gimana Bapak pendapatnya? Fresh. Fresh atau fresh? Fresh, segar ya. Segar, gitu. Apalagi ya situasi seperti ini di mana kita harus bergelut kesibukan dengan aktivitas sehari-hari. Dan hari ini saya berada di sebuah pegunungan yang cukup sejuk, sangat sejuk bersama teman-teman semua ini. Nah, memang betul-betul fresh, betul-betul dalam kondisi ya plong gitu ya. Padahal belum sarapan. Tapi tetap fresh ya. Oke, kita coba jalan-jalan mengeksplor hutan pinus Gunung Sari ini ya, Pak Zen ya. Nah, ini kalau dilihat di sekitaran kita ini juga banyak sebetulnya saung-saung yang menjual makanan, cuman hanya beberapa saja yang buka ya Pak ya. Iya, kita tanyakan aja nanti soal itu kepada siapa? Oke, kita tanyakan nanti kepada para penjualnya mungkin ya, gimana? Kok bisa sepi? Oh, betul, gimana Atau mungkin pendapatnya kita salah sebelumnya? masuk hari ini ya? Mestinya weekend ya? Iya. Sabtu, Minggu. Biasanya kan anak-anak muda, kaula muda itu kan lebih menggunakan waktunya, liburan kerja, aktivitas, atau yang sekolah itu kan memang Sabtu. Ini kita hari ini hari apa ini? Ini hari biasa ya, hari kerja. Oke, kita coba jalan siapa tahu bertemu dengan pengelolanya Pak Zen ya, karena kita juga hari ini nggak cuma ngobrol berdua saja, tapi juga bersama dengan Pak Supeno. Pak Supeno, boleh kita bergabung Pak Supeno. Seneng saya akhirnya bisa sampai sini bersama dengan Pak Zen dengan perjalanan yang luar biasa tadi ya. Dari bawah ternyata view-nya jauh luar biasa, jauh lebih luar biasa, lebih indah gitu ya. Ini sebetulnya objek wisatanya sejauh
ini banyak PKL. Luar biasa. Usai mengeksplor keindahan wisata hutan pinus Gunung Saripati, kita pun diajak untuk mengikuti kegiatan Kundapil atau kunjungan dapil Bapak Muzain ke salah satu pusat kuliner yang lagi ngehits dan viral di Kabupaten Pati. Tempat kuliner ini bernama Juragan Petis. Iga bakar Juragan Petis yang berlokasi di Desa Pagerharjo, Kecamatan Wudari Jaksa, Kabupaten Pati, berbeda dengan yang lainnya. Kuliner yang satu ini merupakan kuliner olahan iga sapi spesial yang dicampur bumbu pilihan dan tepung petis jagung khas Pati hingga kuliner ini begitu nikmat rasa. Sekarang ini tidak harus di tepi jalan strategis, tidak. Jadi yang disebut dengan kuliner hari ini itu yang penting bagaimana penjual itu mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui jaringan media sosial. Tentu pasti banyak yang datang karena penasaran. Ini dikembalikan kepada yang menjual. Kalau produksinya ini atau produksinya ini bagus, selera dan sesuai dengan seleranya gitu. Saya yakin meskipun di tempat-tempat tersembunyi, tempat-tempat yang ada di dalam pun mereka akan tetap datang. Dan kesan pertama kalau menggoda, selanjutnya mesti dia akan memviralkan. Anak-anak muda, mak-mak muda, ya, para anak-anak yang punya kreativitas yang bagus di media sosial, ya manfaatkan media sosial untuk bisnis online. Ya. Sepanjang yang Anda tawarkan kepada masyarakat itu adalah sesuatu yang memiliki nilai pasaran dan memberikan dampak yang positif, baik itu kuliner, fashion, atau ekonomi kreatif atau apapun, saya yakin masyarakat datang dan membeli produk. Rasanya nggak percaya, makanan yang lezat ini ternyata hanya dijual Rp15.000 per porsinya. Murah banget kan? Penyajian iga bakar menggunakan kuah petis yang gurih dan lezat sambil menyantap segarnya es teler komplit semakin membuat lidah ingin bergoyang di saat perut keroncongan.
Pemirsa masih di Kabupaten Pati. Nah, mumpung kita di Pati, kita akan mencoba salah satu kuliner. Ini adalah kuliner khasnya Pati yang saya baru dengar, Pak, petis iga ya. Mungkin Bapak udah pernah nyicipin sebelumnya? Kalau petisnya sudah, iganya juga sudah. Oke, tapi tapi disatukan petis iga baru kali ini. Gitu. Baru kali ini adalah salah satu kuliner viral di Pati, pemirsa, dan siang ini kita mau coba, dan ini unik ya, Pak ya, petis iga. Kalau dilihat petisnya sebelah mana ya, Pak ya? Ini petisnya. Oh, ini petisnya. Saya tadi bercampur sudah dengan tanya-tanya dikit itu, petisnya ini ya. Ini iganya. Kalau iga kita udah familiar ya. Paham, ya. Kalau petis ini kan kayaknya masing-masing daerah beda-beda. Ya, ini khas dari Jaksa. Saya tadi tanya sama masnya, sama mbaknya yang jualan, ini terbuat dari tepung jagung. Oh. Jadi lebih kental gitu ya. Dan aromanya juga gurih. Aroma. Jadi Pati ini penuh dengan kuliner sebetulnya, banyak sekali. Tapi memang banyak yang ikan-ikanan ya di sini. Karena ini pantura ya, Iya. pantai gitu. Nah, ini ada yang baru ini. Yang baru ini. Siapa tahu jadi favoritnya Pak Zen ini ya. Iya, saya Ini baru adalah- coba sekali. Ini juga recommended dari teman-teman tadi, dari teman-teman media, teman-teman YouTuber di Pati. Coba Pak, ini ada makanan khas yang viral di Pati Utara, yang mereka juga mengawali ini dari hasil apa namanya ya, kreativitas, hasil meramu sendiri dari keluarga. Tadi saya sempat tanya, Mbak, ini istrinya itu katanya orang daerah timur itu biasanya pakai tepung beras. Nah, ini masnya ini suka pakai tepung jagung gitu ya. Jadi dikombinasi antara beras dan jagung jadinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puas menikmati kuliner petis iga di Juragan Iga Pati, perjalanan kita bersama Bapak Muhsin ADV berlanjut ke Desa Wodari Jaksa, Kecamatan Wodari Jaksa, Kabupaten Pati untuk bertemu masyarakat. Assalamualaikum Mbak Gito. Pemirsa masih bersama dengan Pak Zain. Kali ini kita mengunjungi salah satu rumah warga yang ada di Kabupaten Pati bersama dengan Mbah Gito. Selamat siang, Mbah. Mbah Ngatijan, Ngatijah. baik. Ngatijah. Oke, ini adalah salah satu warga dari Dapil Bapak ya, Bapak Nggih. Dapil 4 ya, Bapak ya, Nggih. dan juga Pati. Ini warga Pati, pemirsa yang membutuhkan perhatian khusus ini dari mungkin pemerintah juga ya, Pak Zain ya. Nggih, alhamdulillah ini Mbah Gito sama Mbah Ngatijah itu setahun yang lalu divonis mboten saged mirsani nggih, Mbah. Dulu ini Mbak, dua-duanya mboten saged. Alhamdulillah atas bantuan masyarakat, ya, teman-teman, beliau berdua ini diikhtiari berobat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bila ingin berjumpa Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan sholawat.
bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Pemirsa, agenda kita bersama dengan Pak Zain hari ini masih berlanjut dan sekarang kita sedang berada di salah satu SMA di Kabupaten Pati. Ini adalah SMA Muryapati ya Pak Zain ya. Hari ini bertemu dengan adik-adik SMA. Bukan, ini mahasiswa ini. Oh, mahasiswa. Iya, milenial, mahasiswa milenial. Mahasiswa ya. Oke, ini adalah pasukan Se-Kabupaten Pahlawan. Se-Kabupaten Pati. Se-Kabupaten Pati. Tadi gimana melihat antusiasnya sampai wah keringetnya bercucuran ini Pak Alhamdulillah, Zain? ya memang saya mau mengajak adik-adik ini supaya mereka mencintai sholawat gitu. Kalau soal seni itu kan selera ya. Mereka juga pop suka, dangdut suka, mungkin musik-musik tradisional suka. Alhamdulillah mereka juga mencintai sholawat. Dan kebetulan yang hadir sini ya adik-adik kita yang dari organisasi Nahdlatul Ulama. Gitu. Jadi saya kemarin saya agak kaget gitu, ada survei dari Badan Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana BPKB Provinsi Jawa Tengah. Anak-anak usia sekolah ini, SMA ini, mereka antara 28% sudah menjadi bagian dari korban kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan mental gitu ya. Karena itu dilakukan sengaja atau tidak sengaja ketika dia membuka konten-konten yang ada di media sosial. Bahkan 80% anak-anak usia sekolah, SMA, ya, mahasiswa sudah buka konten-konten negatif, konten-konten kekerasan dan sebagainya. Sekarang ya akhirnya jadi kita prihatin gitu. Ya mungkin yang filternya kuat ya, karena mereka dari keluarga yang mampu untuk menjaga, mendidik. Ya, tapi bagaimana dengan kondisi keluarga yang tidak mampu mengawal anak-anak kita? Saya khawatir karena saya tadi sampaikan subhanul yaum rijalul ghad. Sekarang mereka adalah remaja, pemuda. Suatu saat mereka akan menjadi orang tua. Kalau di masa dia belajar usia muda seperti ini mereka nggak bisa kontrol, nggak bisa memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan akhlaknya, dikhawatirkan nanti ke depan bisa berdampak terhadap keluarganya, anak-anaknya dan lingkungannya. Ini yang kita coba tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Dan perjalanan terakhir kita di Kabupaten Pati menuju ke salah satu tempat pendidikan Al-Quran atau TPQ di Desa Trangkilor, Kecamatan Trangkil untuk melihat langsung proses belajar mengajar anak-anak. Patut disyukuri, pendidikan agama di sudut-sudut desa di Kabupaten Pati masih terlihat ramai. Meski terkadang tempat, sarana, dan prasarana serba terbatas, namun tidak menyurutkan semangat pendidik dan para generasi penerus bangsa ini untuk belajar Al-Quran. Assalamualaikum Pak Darso. Waalaikumsalam. Ya, sore-sore kita udah sampai nih Pak ya di TPQ menyapa anak-anak bersama Taman dengan Pendidikan Al-Quran TPQ. bersama dengan Pak Darso, pengurus dari TPQ ya. Hari ini ramai sekali dan tadi anak-anak seneng Pak ketemu Pak Zain ya. Anak-anak sama mak-mak. Anak-anak sama mama. Yang paling seneng kayaknya maknya ya Pak ya. Iya. Tadi gimana Pak ketemu sama anak-anak menyapa mereka saat mereka sedang belajar di TPQ? Alhamdulillah, ini saya bahagia selalu kalau ketemu dengan suasana anak-anak sedang belajar. Ini mengingatkan saya waktu kecil dulu, ya kayak gini, belajar di musola, ditunggu sama ibu saya, mak saya, ditungguin nakal sidik, diselentik gitu ya. Alhamdulillah, ini zaman-zaman yang agak sulit ngajak anak-anak untuk belajar agama. Alhamdulillah, ini kita langsung ngobrol aja sama beliau ya. Oke. Pak Darso. Kita ngobrol dengan Pak Darso juga. Pak Darso, ini setiap hari memang selalu ramai TPQ? Iya, liburnya hari Jumat, Mbak. Oh, liburnya hanya hari Jumat. Berarti 1 minggu 6 hari. Oke, 6 hari. Gimana Pak anak-anak di sini selalu antusias setiap hari untuk belajar agama? Iya, alhamdulillah pada semangat. Jadi saran saya Pak Darso, ini kan sudah mulai ada anak-anaknya, gurunya. Ya kita sesuaikan dengan aturan negara, membuat bantuan hukum, lembaga, namanya TPQ-nya, kemudian badan hukumnya dibuat. Insya Allah nanti secara kelembagaan kalau sudah ada nanti pasti akan ada afirmasi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Tentu ini butuh waktu ya Pak Darso ya. Oke. Minta bantuannya sama Pak Jen. Insya Allah mengke ngeten. Sebagai pelantara. Nah, yang penting jenengan urus rien badan hukumnya biar sudah punya status legalitas.
Nurul Hidayah, Yayasan Nurul Hidayah misalnya, terdiri di dalamnya adalah anak-anak TPQ, kemudian tambahi apalah nanti Madin gitu. Kalau sudah jadi, nanti kita akan ajukan ke pemerintah. Insya Allah nanti akan ada.